Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian dari kelas pertama Syariah 5B, PB UIN Sumatera Utara. Perusahaan leasing di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Setiap orang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Ada kalanya orang tidak memiliki cukup kemampuan keuangan atau kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Berkembangnya sistem perekonomian yang memberikan kemudahan dalam bentuk pembiayaan keuangan ataupun pembiayaan barang merupakan salah satu jawaban terhadap kebutuhan manusia dalam persoalan ekonomi tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk lembaga bank atau lembaga non-bank dengan berbagai produk yang ditawarkan kepada konsumen. Begitu pula dengan leasing. Leasing merupakan perusahaan yang bekerja di lembaga non-bank yang akan memberikan pembiayaan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Namun, kegiatan transaksi leasing ini merupakan kegiatan ekonomi yang belum ada aturannya secara eksplisit, baik di dalam Al-Quran, hadis Nabi, maupun hasil ijtihad ulama terdahulu. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti kasus ini lebih lanjut, agar kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan leasing ini, khususnya di Indonesia jika kita lihat dari perspektif ekonomi Islam. Menurut Zaki Barituan, yang dimaksud dengan lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Sri Suyatmi SE dan J. Sudiarto, kata leasing mempunyai arti yang sangat kompleks, yang bisa mewakili pinjam-meminjam, sewa-menyewa, jual-beli kredit, dan hampir mewakili keseluruhan transaksi perdagangan. Bukan saja terbatas pada perusahaan dengan perusahaan saja, melainkan pada individu-individu yang membutuhkan pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode studi kasus atau library research sebagai metodologi penyelesaiannya, dengan objek penelitian kasus leasing dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Selanjutnya, prinsip operasional usaha leasing syariah. Usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijaroh dan akad al-ijaroh al-muntahiyah bitamlik. Akad ijaroh adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan ijaroh muntahiyah bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa atau muajir dengan penyewa atau mustajir, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan leasing. Leasing sebagai alternatif pembiayaan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Antara lain yang pertama yaitu menghemat modal. Dengan adanya sistem pembiayaan dari leasing, maka lisi dapat mendapatkan dana untuk membeli barang modal hingga sebesar 100% dari harga barang tersebut, sehingga lisi dapat memanfaatkan modal yang sudah ada untuk keperluan lain. Yang kedua yaitu fleksibel, merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibandingkan kredit dari bank, baik fleksibel dari struktur kontraknya, besarnya pembayaran rental, jangka waktu pembayaran, serta nilai residunya. Yang ketiga, dokumentasi sederhana. Leasing biasanya menggunakan dokumentasi yang sudah standar. Hal ini menjadikan leasing lebih simpel dalam melakukan transaksi leasing. Yang keempat, pembiayaan proyek berskala besar. Adanya keengganan untuk memikul resiko investasi dalam pembiayaan yang seringkali menjadi masalah di antara pemberi dana. Biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang terjadinya suatu jaminan penuh yang dapat diterima serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. Dan kelima, cara memperoleh barang modal dipermudah.
mengurangi resiko inflasi, dan terlindung dari resiko keusangan atau kemajuan teknologi. Adapun kerugian dari leasing, yaitu leasing tidak menguntungkan dalam hal kelebihan uang tunai. Leasing menghilangkan kebanggaan pemilik. Leasing mungkin memerlukan biaya yang lebih besar daripada dengan cara lain dan mungkin menimbulkan kehilangan atas nilai sisa dari barang modal. Selanjutnya D. Jenis-jenis leasing. Secara umum, jenis-jenis leasing konvensional ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan dalam akuntansi, serta mengenai rental. Kedua jenis tersebut yaitu yang pertama finance lease, di mana perusahaan berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. Lease yang membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lease juga mengadakan transaksi langsung demi supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta lain-lain hal yang berkaitan dengan pengoperasian barang tersebut. Sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. Lessor akan mengeluarkan dana untuk membayar kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lease. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, maka lease akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jumlah rental ini secara keseluruhan meliputi harga barang yang dibayar oleh lessor, ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak lessor. Pada akhir pembayaran berkala ini, lease mempunyai hak untuk membeli barang tersebut seharga sisanya, atau mengembalikan barang tersebut kepada lessor, dan atau mengadakan perjanjian leasing untuk tahap kedua atas barang-barang yang sama. Pengadaan perjanjian leasing yang kedua jauh berbeda dengan perjanjian yang pertama, terutama besarnya rental serta masa lease. Menurut pandangan bisnis syariah, tentu pernyataan bunga dalam finance lease tidak diperbolehkan karena tergolong pada perbuatan riba. Untuk itu, akad leasing jenis ini boleh dilakukan menurut hukum Islam dengan menghilangkan unsur keharamannya. Kemudian yang kedua yaitu operating lease. Lessor membeli barang, modal, dan kemudian menyewakan kepada lease. Lease hanya mempunyai hak pakai seperti pengertian financing lease. Tetapi jenis ini langsung disepakati bahwa pihak lease hanya punya hak pakai. Setelah habis hak pakai atas barang modal, maka harus dikembalikan kepada lessor. Pada operating lease ini biasanya lessor bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Kewajiban lease membayar rental tidak seperti pada finance lease yang besarnya meliputi harga barang. Jadi, pembayaran rental adalah biaya sewa barang. Jenis operating lease ini mirip dengan prinsip ijaroh dan hukum Islam. Yang keduanya merupakan transaksi sewa-menyewa. Objek operating lease ini hanya sejauh sewa barang saja atau mengambil manfaat dari suatu barang. Sedangkan dalam ijaroh, terdiri dari pengambilan manfaat suatu barang dan penggunaan jasa atau keahlian seseorang. Mengingat leasing masih relatif baru bagi masyarakat di Indonesia, maka sebagai akibatnya timbul sebagai pandangan yang keliru mengenai leasing ini. Menjelaskan pandangan keliru tentang leasing yaitu masyarakat beranggapan tidak memerlukan adanya jaminan perjanjiannya bisa dibatalkan setiap saat. Padahal, apabila dihentikan harus ada kesepakatan antara lease dan lessor. Dan biasanya lessor meminta pemenuhan sisa nilai pokok yang masih terhutang. Leasing dianggap sebagai kredit biasa di bank. Padahal, dalam transaksi leasing harus menyebutkan jenis barang tertentu yang dibutuhkan, tidak hanya menyebutkan nominal uangnya saja. Selanjutnya, leasing di Indonesia. Perkembangan leasing di Indonesia terjadi sejak munculnya bisnis leasing pada tahun 1973. Dan kemudian leasing mulai diatur sejak tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian. Perkembangan leasing yang didukung dengan peraturan-peraturan tersebut sangat mendukung perkembangan leasing di Indonesia ini. Tidak dapat kita pungkiri walaupun sangat pesat dan dapat mengikuti perkembangan dalam pembiayaan-pembiayaan perusahaan.
khususnya di bidang ekonomi. Leasing dapat maju dan berkembang seiring dan sejalannya dengan unsur-unsur lain yang mempengaruhi pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia. Dan lebih mengesankannya lagi karena leasing merupakan salah satu alternatif yang sangat relevan bagi perusahaan, baik dipandang dari segi pendanaan, pengoperasian, fleksibilitas, atau bahkan sampai pengaruhnya dalam perbaikan neraca. Karena kenyataannya yang diterapkan dalam leasing bukan hanya sekedar operating lease, yaitu sewa menyewa biasa, akan tetapi lebih ditujukan pada operasional leasing sebagai capital lease. Perusahaan leasing di Indonesia sudah cukup banyak, walaupun masih dalam taraf PGS, dan jenis-jenis barang yang dibiayai leasing semakin banyak yang pada mulanya hanya pembiayaan di bidang transportasi. Sekarang telah berkembang pada sektor industri, konstruksi, pertanian, dan lebih banyak pada sektor yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa leasing semakin dimengerti oleh masyarakat, khususnya usahaan PGS. Kesadaran masyarakat untuk membuka leasing karena adanya dorongan pemerintah yang melakukan deregulasi adanya kemudahan bagi perusahaan-perusahaan asing yang dapat mengamankan modalnya di Indonesia ini, serta didukung adanya era globalisasi makin memudahkan komunikasi, karena informasi dari hasil komunikasi sangat memacu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, karena dengan cepat dan tepatnya suatu informasi akan memudahkan bagi para pengusaha untuk menjual barangnya baik ke dalam maupun luar negeri, sehingga akan mendorong tingkat produktivitas yang akhirnya memerlukan modal untuk meningkatkan hasil produksinya. Sehingga dengan adanya perusahaan leasing dapat membantu mereka yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi, akan tetapi tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan aktiva yang akan digunakan untuk proses produksinya. Karena dengan cara menyewa produsen memerlukan dana yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan harus membeli untuk menyediakan aktiva tersebut. Maka jalan satu-satunya untuk memperoleh dana secara cepat adalah leasing. Tetapi dengan hal tersebut mengakibatkan kesalahan dalam penafsiran leasing, yang hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan sama dengan mencari pinjaman pada bank. Padahal fungsi leasing tidak hanya sekedar memberi pembiayaan, akan tetapi leasing dapat merupakan sarana untuk menunjang kemajuan usaha. Misalnya dalam pola peningkatan efisiensi barang modal, menggunakan tax benefit yang ada untuk membuat efisiensi modal usaha. Karena menurut SK Menteri Keuangan nomor 650, pengerahan atas jasa yang dilakukan perusahaan leasing tidak termasuk utang pajak. Oleh karena itu, perusahaan leasing jangan dipandang hanya sekedar alternatif pencarian pembiayaan saja, akan tetapi merupakan lembaga yang lebih canggih. Selanjutnya F. Tinjauan leasing dalam hukum Islam. Dengan mengkaji fakta leasing tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan syariah, dapat diuraikan yang pertama, dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad, yaitu transaksi sewa menyewa atau ijarah dan transaksi jual beli atau bai. Transaksi tersebut menyalahi ketentuan syariah. Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad yang terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, Al-Bajar, dan At-Tabrani. Kedua, akad tamlik atau pemindahan pemilikan suatu harta, baik jual beli, hibah atau hadiah. Menurut jumhur fuqaha tidak boleh berupa al-akad al-mu'allaq atau akad yang dikaitkan dengan syarat, ataupun al-akad al-mudaf atau akad yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Sedangkan dalam transaksi leasing, akad tamlik dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah yang terjadi tidak demikian. Ketiga, selama jangka waktu leasing sampai semua angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa atau ijarah. Menurut ketentuan syariah, konsekuensi akad ijarah selama jangka waktu sewa atau leasing, kendaraan tersebut adalah milik leasure atau bank atau lembaga pembiayaan. Keempat, adanya denda jika terlambat membayar angsuran. Dalam masalah ini, angsuran dalam akad leasing sesuai dengan peraturan yang ada statusnya sebagai pembayaran sewa bulanan. Namun dalam praktek umumnya, angsuran itu dianggap sebagai angsuran harga pembelian secara kredit. Jika dianggap sebagai angsuran harga beli secara kredit,
maka merupakan utang. Kelima, masalah penarikan barang yang di-lease dari lessee ketika lessee tidak mampu membayar sesuai ketentuan. Alasan yang sering dikemukakan adalah motor itu dijadikan agunan. Dalam ketentuan syariah, adanya ron atau agunan disyaratkan adanya dain atau hutang. Keenam, uang muka yang dibayar oleh nasabah berstatus apa? Sebagai uang muka sewa atau uang muka jual beli kredit. Jika statusnya sebagai uang muka jual beli kredit, maka terjadi dua transaksi dalam satu akad. Jika dianggap sebagai uang sewa, maka ketentuan ijarah tidak dikenal uang muka sewa. Ketujuh, akad leasing memuat kesepakatan bahwa lessor sepakat untuk mengadakan atau membeli barang untuk setelah itu disewa oleh lease. Ini menunjukkan bahwa pada saat melangsungkan akad leasing, lessor sebenarnya belum memiliki lebih barang tersebut. Kesimpulannya adalah konsep maqasid asy-syariah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia yang berupa agama, jiwa, akal, dan harta, atau al-kulliyah al-khamsah, di mana inti dari konsep maqasid asy-syariah adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan. Jenis operating lease atau dalam istilah muamalah ijarah dibolehkan oleh syara. Transaksi leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, misal mobil atau mesin pabrik, yang dibayar selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala, bentuk kegiatan leasing dibedakan menjadi dua, yaitu operating lease yakni sewa beli rumah tanpa hak opsi, dan financial lease atau sewa beli dengan hak opsi. Operating lease dalam istilah fikih sama dengan ijarah. Sedangkan praktik financial lease yang sudah disesuaikan dengan kriteria syara dinamakan al-ijarah muntahiyah bin tamlik dan hukumnya halal. Sedangkan berdasarkan praktik dan realitanya dalam kehidupan sehari-hari, financial lease menunjukkan keharaman transaksi, dan para ulama sepakat ini ada dalam praktik financial lease atau leasing konvensional.